Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Ya, silakan dibuka buku tema 3-nya halaman 101, pembelajaran 2. Ya, sudah dibuka buku semuanya? Baik, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana sih cara mencintai lingkungan? Apakah kita harus membersihkan lingkungan kita setiap hari? Ataukah kita harus membuang sampah di sembarang tempat? Ya, kita baca teks bacaan yang ada di halaman 101. Pergi ke pasar. Kita baca bersama ya. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak beberapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau yang menusuk yang datang dari sampah yang berserakan di pasar. Sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidungnya. Untungnya, penjual ijuk segera melihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini ya teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Ya. Di halaman selanjutnya, wah kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman yang sangat berharga. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Yo, berdasarkan teks bacaan, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Jadi, yang terjadi di lingkungan pasar adalah udara di lingkungan pasar berbau tidak sedap karena sampah berserakan, ya. Soal 2, mengapa pasar sangat bau? Ya, karena sampah berserakan atau berantakan, tidak ada yang dibuang ke tong sampah atau tempat pembuangan sampah. Ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Lingkungan menjadi kotor dan baunya tidak sedap, ya. Baunya tidak enak. Lingkungan yang kotor dan berbau itu bisa menjadi sarang penyakit. Kemudian nomor 4, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Ya, orang-orang di pasar pasti tidak akan merasa nyaman, ya. Karena tidak tahan dengan bau-bau yang ada di bau-bau sampah yang ada di pasar. Nomor 2, yang selanjutnya menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Ya, sudah terambil haknya karena mereka tidak mendapatkan hak kenyamanan saat berbelanja di pasar. Mereka tidak mendapatkan kesejukan, kesegaran, bau-bau yang sedap. Justru mereka mendapatkan bau yang tidak sedap. Jadi, mereka terambil haknya untuk merasakan kesejukan, ya. Selanjutnya, hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika di pasar? Hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, ya. Nomor 7, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Iya, mereka sudah mengambil hak orang lain. Karena mereka membuat orang banyak ya merasa tidak nyaman berada di lingkungan pasar sehingga mereka kehilangan haknya. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Ya, kita harus membuang ke tempat yang sudah disediakan, ke tempat pembuangan umum. Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Sikap positifnya adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya.
di tong sampah, di tempat khusus pembuangan sampah ya. Yang kedua, selanjutnya kita memisahkan sampah ya. Sudah kita pelajari di pelajaran PKLH, kita memisahkan sampah, yakni sampah organik dan anorganik, supaya kita bisa membedakan mana yang sampah bisa terurai ataupun yang sampah tidak bisa terurai. Baik, kita lanjutkan ke halaman 104. Di sana ada bubble-bubble atau lingkaran-lingkaran yang berisikan contoh cara ya, lingkaran-lingkaran kosong ya, contoh cara menjaga lingkungan. Nah, silakan anak-anak menjawab lingkaran-lingkaran yang kosong itu. Yang di tengahnya bisa kita tulis cara menjaga lingkungan, yaitu kan ada beberapa cara, itu bisa diisi di lingkaran-lingkaran yang sudah tersedia di halaman 104. Silakan dijawab secara mandiri di rumah. Baik, itu tadi pembahasan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.